Itu namanya unsur-unsur lem. Ini lem kan ditaruh di sini lemnya, nanti buat biar bisa nempel gitu lemnya. Nih cara kerjanya itu apa namanya, kalau waktu ditutup gini tidur ininya, pelekatnya tidur. Nah nanti kalau misalkan udah dibuka bangun semua nih, ayo gitu. Tapi begitu didekatkan keluar dan merasakan kelembapan di udara, perekat terjaga dari tidurnya dan mulai mengeras gitu. Jadi dia bobo, ditutup nih bobo, terus pas udah dibuka nih dibangun semua. Ada udara, ayo kita mengeras gitu. Tuh ini adalah kalau mereka udah ditempel ini mereka nih, tuh udah ditempel jadinya kayak gini di dalam sini. Yang kuning ini tuh, yang kuning ini cuci tangan. Oh iya, cuci tangan biar nggak nempel namanya. Kalau yang ini tangannya nempel ya, tangannya nempel ini, kena lem ya. Ini masak telur. Iya, telur. Rekatan macam lain terjadi kalau kalian menggoreng telur sampai hangus, lengket tuh. Lengket kalau goreng telurnya sampai hangus. Iya. Terus ada lagi. Mengapa ada benda yang terasa hangat dan ada yang terasa dingin? Ini kakak naik apa namanya? Ayun-ayun. Naik ayun-ayun. Kayak kemarin Cacit ya di bandara ya. Sama ayah ya. Naik ayun-ayun. Sama kayak gini. Kayak itu tadinya itu dulu sakit. Ini kakak duduk. Ini kok dingin ya? Ini rasanya dingin. Tapi kok ini nggak dingin ya? Kenapa suhunya berbeda gitu? Jadi kakak bingung kok suhunya lain. Kenapa? Yang ini kan logam dia kan. Ini kan logam. Nah kalau kita tempelin tangan kita ke logam, kerasa apa? Dingin. Kalau kita tempelin ke kayu, kerasa anget. Kerasa anget gitu. Terus lagi yang ini tuh, bagaimana dingin dan panas bisa dirasakan gitu. Ini namanya apa namanya? Saraf. Saraf. Bukan salam. Saraf. Saraf. Ini saraf perasa panas dan dingin di seluruh tubuh. Tuh ada lidah, tangan, punggung nih kalau mau mandi, lutut gitu. Tuh bisa ngerasain panas semua sama dingin gitu karena dia ada sarafnya ini. Ini apa? Sini apa? Telur. Telur. Yang ini nih. Tahukah kamu bahwa ada logam yang ingat akan bentuknya gitu? Masa logam ingat bentuknya gitu ya? Ini adalah logam yang apa nih? Yang bentuknya bunga ya kan? Terus nanti
Kalau logamnya dipencet nih, lihat ini logamnya dipencet. Nanti habis dipencet dia kembali lagi ke bentuk semula tuh. Dia kembali ke bentuk semula logamnya. Tuh, ini namanya adalah logam bisa kembali ke bentuk semula gitu. Kalau dipanaskan. Jadi kalau logamnya ini dipanasin, dia bisa dibentuk kembali lagi ke bentuk semula gitu. Ini apa? Tuh ini ilmuwan bikin logam buat bikin antena di luar angkasa. Ini apa? Ini di dalam logam. Kalau diperbesar jadinya kayak gini. Di dalam logam tuh kayak ini. Nah, ini namanya adalah logam. Ini di dalam sini nih ada ini. Di dalamnya ada ini. Gitu. Nih, apa ya? Otak mana otak? Iya. Kalau mata? Iya. Kakak ini apa namanya? Oh, kakak. Olahraga. Lari. Ini main pukul ini. Ini bukan pukul, namanya adalah main bisbol. Olahraga bisbol. Pakai pukul, nanti bolanya dipukul pakai ini pok gitu. Ini apa? Ini gunting tangan bikin kanan. apa? Ini buat bikin prakarya. Nanti bikin baling-baling, bikin apa lagi? Ayam. Bikin ayam, bikin terjun payung. Bikin payung. Terjun payungnya, terus bikin apa lagi? Bikin apa lagi? Bikin apa lagi? Ayam. Bikin Bulung-bulung. Apa lagi? Tuh, apakah ikan? Ini apa? Apakah ikan bisa hidup di darat sama di laut? Bisa nggak? Kalau di darat, di air asin sama di air Ini apa? tawar, bisa nggak? Itu namanya adalah sidat. Ikan sidat. Bentuknya kayak belut, tapi dia ikan, namanya ikan sidat. Ini ikannya gemuk ya. Ikannya di laut bisa menggembung karena menyerap air. Ikan apa? Taruh di sini. Iya, ikannya taruh di sini ya. Ini namanya di laut, ikan salem ini. Ikannya banyak. Di laut kan namanya banyak ikan di laut itu. Aku mancing. Apa? Aku mancing. Ada pemancing. Mancing ini. Iya, mancing gitu kayak ayah. Itu sama tadi. Sama nyauti. Kayak ayah ya, mancing gitu. Terus nanti dapat ikan, ya. Wih, ikannya gede gitu. Ikan gede nenek. Tuh. Itu apa? Ikan apa? Ikannya banyak sama ikannya sama. Ikannya sama. Nah, seru banget ya kita kalau bisa mainan sama anak kita dengan membaca buku, dan dia akan bertambah kosakata banyak banget loh. Contohnya anak itu belajar dari buku Widya Wiyata Pertama, judulnya Aneka Keajaiban. Nah, di buku ini anak-anak itu belajar banyak hal gitu tentang keajaiban-keajaiban yang ada di dunia. Nah, ini contoh daftar isinya. Nah, isi-isi buku ini. Kenapa jarum jam bergerak ke kanan? Kenapa dalam seminggu ada 7 hari? Kenapa kaca begitu mudah pecah? Seberapa tinggi balon dapat membumbung? Bagaimana cara mengirim gambar dan tulisan lewat kawat telepon? Dari mana asal permen karet? Kenapa sebagian donat berlubang? Kenapa makaroni berongga? Kenapa ada bagian telur yang putih dan yang kuning? Gitu, macam-macam banyak tuh hal-hal yang bahkan kita sendiri pun nggak tahu jawabannya kalau anak tanya gitu. Dan kita butuh banget buku ini untuk
menjabarkan ke anak gitu tentang jawabannya. Jadi jawaban dari kita itu nggak sembarangan, nanti kita bisa cerita ke anak itu berdasarkan hal-hal yang fakta gitu, secara sains itu gimana gitu. Terus ada lagi misalkan nih anak tanya ya, bunda kenapa sih gajah Afrika bertelinga lebar? Aduh, kenapa ya gajah telinganya lebar? Kan kita nggak mungkin kan jawabnya sembarangan. Ya iya, gajah kan yang diciptakan Tuhan telinganya lebar gitu kan. Meskipun itu adalah fakta, tapi kan anak bakalan nggak puas dengan jawaban kita yang kayak gitu. Nah, kita coba misalnya nih ya, kan anak-anak tanya misalnya, kenapa gajah telinganya lebar? Kita coba, ayo kita cari di buku WWP gitu. Kita cari di halaman 56, ada jawabannya. Yuk kita baca misalnya gitu. Tuh gajah ya. Tuh, kenapa gajah Afrika bertelinga lebar gitu. Ternyata jawabannya ini question dan answer gitu. Karena satwa yang hidup di Afrika punya berbagai cara untuk mengatasi cuaca panas di tempat itu. Gajah Afrika punya telinga yang permukaannya sangat lebar untuk menghilangkan panas. Dengan demikian, gajah tetap merasa sejuk gitu ternyata jawabannya. Jadi, telinga gajah di Afrika itu kenapa telinganya lebar? Karena cuacanya di Afrika itu panas. Jadi kalau telinganya lebar, dia akan merasa sejuk Ini gitu. gajahnya besar ini. Telinganya apa namanya? Telinganya? Gajahnya besar. Gajahnya besar, telinganya lebar. Ini kecil. Ini gajahnya warna apa? Biru. Ini? Oranye. Ini Warna hitam. coklat. Ini oranye kecoklatan. Ini Aduh, ini coklat. ini ada apa? Profesor Walternya mana ya? Coba ambil Walternya. Nah, selain daripada itu, buku ini juga bisa kita baca dengan Walter pen gitu. Jadi seru banget. Kalau teman-teman lihat di buku ini itu, di atas ya. Jadi di buku ini itu ada magic eye namanya, kayak gini. Yang mana ini itu bisa kita baca dengan pena gitu. Penanya itu ditempelin ke sini gitu. Nah, aku mau ambil penanya dulu ya, bentar. Nah, balik lagi ya, aku udah ambil Walternya. Kita nyalakan. Halo, aku Walter. Nah, setelah dia bunyi halo, aku Walter, itu kita tempelin di halaman depan. Ini kan ada halaman depan. Selamat datang di buku Aneka Keajaiban. Tuh, selamat datang di buku Aneka Keajaiban. Tadi kan halaman 56. Kita balik lagi deh ke halaman 56. Nah, misalnya terus kita tempelkan di sini. Gajah Afrika adalah binatang darat yang paling besar. Gajah jantan dapat lebih dari 7 meter panjangnya dan 4 meter tingginya. Tuh, kita tempel di sini di suara gajah tuh. Tuh, Aku jadi punya belalai panjang yang aku gunakan untuk minum kalau hari panas. Aku mengisap air dengan belalaiku dan menggulungnya ke arah mulutku. Lalu air itu kusemprotkan ke dalam. Kalau kamu lihat lebih dekat, akan tampak vena di telingaku. Telingaku kukibas-kibaskan untuk mendinginkan tubuhku. seru banget ya. Jadi kita Leluhur, benar-benar anses, Pembuluh, Kressel, kita benar-benar bisa ngenalin anak-anak tuh ke banyak kosakata baru-baru gitu, dan ilmu pengetahuan yang bahkan kita sendiri pun nggak tahu gitu loh. Seru banget bukunya. Kalau aku sudah dewasa, aku akan mempunyai telinga besar seperti ibuku. Nah, di dalam Telinga ibuku dari atas sampai bawah Walter ini tuh panjangnya 1,5 keren banget, meter. ada lebih dari 10.000 file suara gitu loh. Jadinya tuh enak banget, dan anak-anak aku tuh semuanya suka gitu sama buku ini. Ini anak aku yang bayi bangun, jadi ikutan juga tuh dia tuh. Nih, tempelin nak.
Dia bahkan tahu loh cara pakainya gitu, ditempel-tempel dia di buku tuh. Meskipun dia belum tahu magic eye itu yang mana, tapi nanti dia semakin tambah usia, dia kan masih 1 tahun nih, nanti makin tambah usia dia makin paham, oh nempelinnya di magic eye gitu, kayak anak pertama aku dulu. Jadi dia melatih daya fokus. Fokus kan ini warnanya pun sama ya, hampir sama dengan background gitu. Jadi benar-benar anak tuh harus mencari dengan teliti, daya fokusnya tuh harus benar-benar nemu gitu. Kalau aku sudah dewasa, seneng aku dia akan kalau mempunyai waternya telinga bunyi, besar iya. seperti ibuku. Bunyi, Telinga iya. ibuku dari atas sampai bawah Seru panjangnya banget bukunya 1,5 nih. meter. Depannya aku buka lagi ya tuh. Dah itu dulu ya kayaknya ya, kita ngulas buku aneka. Oh lagi iya lagi. Anak aku nggak mau udahan kalau nonton. Nih. Paus paling kecil Iya, paus adalah paling paus kecil. koteklema kerdil yang Ya udah panjangnya itu dulu ya, nanti kita 2,6 bakalan meter. bahas lagi di buku-buku yang lain gitu, di judul-judul yang lain, karena kita masih ada 23 judul nih yang lain nih gitu. Oke, thank you for watching, see you on my next video, dah.